Oke ya, di video kali ini Koko mau jelasin gimana cara kita hitung atau mencari solusi dari simultaneous equation menggunakan kalkulator. Selain itu, Koko juga mau tunjukin gimana cara kita mencari solusi dari quadratic atau cubic equation menggunakan kalkulator. Yang terakhir, Koko mau tunjukin gimana cara kita solve suatu equation secara umum menggunakan kalkulator. Jadi maksudnya equation secara umum itu bukan berbentuk kuadratik, bukan berbentuk kubik, tapi ya suatu equation pada umumnya. Yang pertama misalnya kita punya simultaneous equation dulu. Simultaneous equation itu bisa terdiri dari 2 variabel atau 3 variabel. Sebenarnya bisa lebih, tapi yang kalkulator kita bisa lakukan itu cuman kalau dia 2 atau 3 variabel. Sebagai contoh, misalnya Koko punya simultaneous equation yang terdiri dari 2 variabel, katakanlah 2x plus 3y equals to 5. Satu lagi misalnya x minus 2y equals to 7. Nanti contoh kedua, Koko akan contohin kalau dia 3 persamaan 3 variabel. Jadi misalnya ini, x plus y minus z equals to 5, 2x minus y plus 2z equals to 6. Satu lagi minus x plus y minus 3z equals to 7. Nah, untuk solve simultaneous equation, pertama kita tekan mode, terus pilih nomor 5, equation. 5. Nomor 1 itu untuk simultaneous equation 2 variabel. Contoh nomor 1 kita. Sedangkan nomor 2 itu simultaneous equation yang terdiri dari 3 variabel. Contoh nomor 2 kita. Koko contohin nomor 1 dulu. Kita tekan 1. Nah, yang kita substitusi di sini adalah koefisiennya. Jadi, equationnya kalian harus rapiin dulu seperti ini. Kemudian substitusikan koefisiennya aja. 2, 3, 5. Kemudian 1 min 2, 7. 1 min 2, 7. Tinggal sama dengan aja, nanti kalian akan dapat nilai x dan y-nya. Jadi dari sini, x-nya udah ketahuan. 31/7. Y-nya juga udah ketahuan. Tinggal tekan simbol bawah atau sama dengan lagi. Min 9/7. Nah, yang kedua kalau dia 3 persamaan 3 variabel. Caranya sama, mode, pilih equation nomor 5. Terus nomor 2. 3 persamaan 3 variabel. Substitusikan koefisiennya sama seperti tadi. 1, 1, min 1, 5. 2, min 1, 2, 6. Min 1, 1, min 3, 7. Kalau udah semua tinggal sama dengan aja. Nah, keluarlah solusinya. Jadi x-nya 6, y-nya negatif 8, z-nya negatif 7. Nah, ini kalau kita mau solve simultaneous equation. Kalau lebih dari 3 equation gimana? Kita nggak bisa. Pakai kalkulator ini nggak bisa menghitung lebih dari 3 variabel. Nah, sekarang Koko akan tunjukin gimana cara solve quadratic sama cubic equation. Kalau dia udah lebih tinggi degree-nya dari pangkat 3, kita nggak bisa lagi pakai kalkulator ini. Kalian harus pakai mungkin graphic calculator atau scientific calculator yang lebih baru tipenya dibanding yang Koko punya. Nah, untuk solve quadratic sama cubic equation, misalnya, contohnya x square minus 6x minus 10 equal to 0. Atau cubic equation, misalnya x cube minus 2x square plus x minus 5 equal to 0. Nah, berapa solusi dari persamaan ini?
Di kalkulator tekan mode, terus pilih nomor 5 sama seperti tadi. Nomor 3 untuk mencari solusi dari persamaan kuadrat. Sedangkan nomor 4 solusi dari persamaan pangkat 3. Jadi untuk persamaan kuadrat nomor 3 kita, Koko pilih nomor 3. Sama seperti sebelumnya, substitusikan koefisiennya. Equationnya tapi kalian harus rapiin terlebih dahulu. Jadi dimulai dari pangkat tertinggi sampai pangkat paling rendah. Koefisiennya 1, min 6, min 10. Min 6, min 10. Kalau udah tinggal sama dengan aja. Ketemulah solusinya. Yang pertama 3 plus akar 19. 3 plus root 19. Yang kedua equal to lagi 3 minus root 19. Nah, kalau persamaan pangkat 3 gimana? Ya caranya juga sama. Mode equation nomor 4. Substitusikan koefisien 1, min 2, 1, min 5. Tinggal equal to aja. Nanti kalian akan dapat X yang pertama 2.43. 2.43. X yang kedua kalian akan dapat negatif 0.217. Tapi hati-hati, lihat di sini ada simbol tambah. Simbol tambah ini kalau kalian tekan ke sebelah kanan terus akan ada I-nya. I ini menandakan bahwa solusi kita adalah complex number. Jadi kalau konteks kita ngomongin tentang real number, solusi ini kita nggak ambil. Tapi nanti kalau kita punya konteks adalah complex number, solusi itu kita ambil. Jadi tergantung konteksnya. Nah, Koko anggap soal Koko ini konteksnya adalah real number. Jadi solusi yang kedua kita boleh tulis, tapi nanti di reject. Jadi 217 tambah 1,42i, 1.24i. Solusi yang ketiga, kalau kalian lihat nanti negatif 0.217 minus 1.42i. 1.42i. Tapi dua solusi ini kita harus reject kalau konteksnya real number. Jadi jawabannya cuma satu. Oke ya. Jadi ini contoh untuk simultaneous equation dan quadratic atau cubic equation. Nah, tapi nanti mungkin akan ada soal di mana kita punya equation bukan simultaneous, bukan juga quadratic or cubic, tapi suatu equation yang lain. Misalnya, Koko ambil contoh nomor 5. E to the power of x equals to x cubed. Nah, fungsi ini kalau kalian gambar kurvanya, jadi kalau kalian gambar kurva dari e to the power of x dan x cube, ini ada intersection point-nya, berarti ada solusinya. Nah, tapi kita nggak bisa cari solusinya secara aljabar. Kalau kalian kuadratin atau pindah ruaskan atau di otak-atik, tetap aja nggak akan ketemu solusinya. Nah, tipe equation seperti ini kita masih bisa cari solusinya pakai kalkulator. Caranya, ketik aja equation ini di kalkulator. Aku balik dulu ke mode computation kita. Ketik aja e to the power of x. E ada di sana, to the power of x equals to. Equals to-nya tapi jangan pilih yang biasa kita pakai, pilih yang ada di atas ini. Equals to x cube. X cube. Nah, kemudian kita akan pakai mode solve yang ada di kalkulator. Shift solve. Nah, yang dilakukan oleh mode solve adalah kita melakukan pendekatan. Jadi perhitungan dengan menggunakan nilai yang dekat dengan solutionnya. Jadi kalau kalian gambar, nanti kalian bisa tahu solusi kita ini dekat dengan angka berapa. Di sini Koko asal-asalan aja, misalnya kita pakai angka 3. Jadi shift
solve terus 3 sama dengan aja. Nanti kalkulator kita akan hitung dan keluarin hasilnya. Hasilnya adalah X sama dengan 1,857. 1,857. Kemudian kalian bisa lihat di sini L minus R. L itu adalah left hand side, R itu adalah right hand side. Jadi ketika X-nya 1,85710,18386, nilai left hand side minus right hand side-nya adalah 0. Ya, artinya solusi kita adalah angka ini. Oke ya, itu penjelasan Koko mengenai equation, menyelesaikan suatu equation menggunakan kalkulator.